Yuk. Oke, gimana nih Bang melihat Agus menangis histeris kembali usai Zainuddin dan RD Launi juga tak lagi membela Agus gitu. Agus itu kemarin terakhir dimintai oleh siapa namanya, dimintai surat untuk dimintai mediasi. Ya artinya yang sebagaimana surat itu adalah meninggalkan Bang Para CS lah. Terus dia nggak tahu bahwa kedatangannya itu direkam. Setelah ketika kedatangannya itu direkam, kok merasa seperti kayak dia adu domba. Nah dia sekarang nih keadaannya lagi bener-bener shock, lagi bener-bener down. Dia betul-betul depresi lah keadaan saat ini. Melihat gak sih justru dengan mundurnya Zainuddin dan RD Launi membuat psikis Agus tertekan gak sih Bang? Kan sampai menangis histeris tuh. Nggak penting juga lah. Nah kan gitu loh, buat kami juga nggak penting. Jadi RD Launi itu kemarin masih dalam bagian daripada kami. Dia ada telepon saya, dia ada WA saya, dia juga ada meminta seseorang untuk mediasi. Orang itu pertama komunikasi dengan saya. Dia intinya bahwa RD Launi kan sudah berjuang ya. Kemarin kita juga ada dari conference ya kan dengan Bang Farhat, lalu ada kan beberapa teman-teman sudah di sidang. Kan di sidang lah, intinya di sidang. Boleh masuk dalam bagian, tapi sementara di skor bicara. Jadi tidak boleh berbicara terkait yang aneh-aneh gitu loh, karena menjadi blunder. Sementara saya di sini kan melihat bahwa saya menanggapi statementnya Nopi kemarin kan ada di beberapa media. Dia tuh mengatakan uangnya masih ada, lalu dia siap untuk pengobatan Agus dan dia juga siap diaudit. Nah maksud saya di sini, kalau memang Nopi udah seperti itu ya kami juga berharap kapan Nopi mengundang kita, kapan, karena uangnya di tangan Nopi, ya Nopi undang kita aja. Kapan nih dia mau undang kita, waktunya di mana, tempatnya di mana, jam berapa dia untuk undang kita. Nop, kasihan lah Nop, kan bahwa kondisi Agus ini, Masya Allah udah benar-benar depresi gitu loh, benar-benar depresi. Atau ya kan tim pengacara hukumnya yang ada di Nopi ya kan bertemu dengan kita untuk sama-sama menunjuk ya kan bersepakat untuk diaudit duit ini atau di store juga ke dinas sosial, ya store aja nggak apa-apa, kami yang urus gitu, nggak ada masalah. Nggak usah perlu khawatir lah kalau duit di tangan kami. Jaminannya saya buka cek saya dan 1000% cek saya nggak bakal bolong, udah tenang, itu saya jamin, ya kan nggak ada masalah. Jadi kalau masalah uang segitu nggak usah dipikirkan, yang penting karena ini adalah uangnya haknya Agus yang sudah masuk ke rekening Agus, kemudian ditransfer Nopi mengatakan bahwa uang itu masih ada, ya syukur kalau uang itu masih ada. Kapan nih waktunya sekarang? Tapi dari Abang ini gimana sih cara menjaga Agus ini gak terlalu terpuruk gitu Bang? Tadi kan sempat mau bunuh diri, sempatnya agar dia bisa bangkit gitu Bang. Mungkin dalam 1-2 hari atau mungkin besok kita akan bawa ke dia ke dokter psikiater. Kita akan bawa dokter ke psikiater. Kita lagi cari dulu ya kan referensi dari teman-teman yang baik tuh dokter psikiaternya siapa. Kita lagi minta rekomendasi dari teman-teman atau kita lagi cari searching juga ya kan untuk yang terbaik bawa Agus di sana. Saya lihat kondisinya Agus tuh benar-benar lagi parah. Singapura dan Malaysia untuk pengobatan. Ya, lalu rencana kita juga akan membawa Agus untuk pengobatan ke Singapura atau ke Malaysia lah. Kita mau memastikan nantinya bahwa kondisi Agus ini seperti apa, kita kasih yang terbaik lah buat Agus. Di luar biaya jelas. Ya, di luar biaya daripada donasi yang ada, biaya donasi yang ada. Kesampingnya dulu lah terkait menyangkut masalah hukum ini dan sebagainya. Ya, karena banyak juga yang mengatakan mas saya, Bang, bisa nggak cabut LP apa dan sebagainya? Kita jamin 100% kita bisa cabut LP itu. Tapi kejelasan uang dulu yang di tangan Nopi itu seperti apa? Kan Nopi juga bilang kemarin tuh saya lihat di beberapa hari yang lalu, uangnya ada, dia siap diaudit dan uang itu fokus untuk menyangkut pengobatan Agus. Ya ayo kapan gitu loh, ayo kapan kita dorong nih sama-sama. Abang intinya kalau misalnya nggak pakai uang donasi berarti abang yang bantu apa gimana nih Bang? Ya saya yang bantu lah, saya yang bantu lah, ya kan. Buat kemanusiaan, saya bicara ini adalah menyangkut masalah kemanusiaan. Makanya sekali lagi saya himbau di sini untuk Nopi, ya kan, untuk Nopi segera kapan memberikan waktu kita untuk bertemu gitu, atau pengacara
kan sama-sama tim hukumnya Nopi juga saling kenal kok dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Kapan kita duduk menyiapkan tim audit untuk ini diaudit, kita menyepakati sama-sama. Beberapa kuasa hukumnya yang telah bergabung di Nopi ada kawan-kawan kita kok gitu. Jadi nggak sulit lah untuk membuat hal ini menjadi mudah, tuh nggak sulit. Nah ini kan untuk Bang Farad nih Bang, Pablo kembali bicara katanya Pablo masuk ke penjara nih gara-gara abang. Nah kalau Pablo gagal katanya Bang gitu Bang. Nih Pablo nih, ya kan urusan Jadi Pablo gini, nih. saya nggak mau komentar yang negatif. Hari ini kita sudah somasi dia. Dengan ke-8 saya laporin dia polisi, ngomong ya. Kalau orang sudah dibantu, terus dia masuk penjara, kemudian menyalahin kita, dasarnya apa? Ini orang gara-gara ngomong tentang ikan asin dipanggil polisi sebagai saksi, ya, sebagai saksi dulu loh dipanggil, bukan sebagai tersangka. Kemudian ke rumah kita, sorenya dia bersama istrinya langsung naik statusnya jadi tersangka, langsung ditahan. Kenapa ya, kita juga kaget, jarang kita nangani perkara pencemaran nama baik ditangkap dan ditahan, jarang banget. Karena pasal itu pasal untuk tidak ditahan, hanya pencemaran nama baik. Tapi dia langsung ditahan, saudara-saudara, karena dia berdua dengan istrinya menyembunyikan barang bukti, diserahkan ke supir. Nah itu terekam CCTV, dipantau oleh penyidik. Penyidiknya menyampaikan kepada kita, Mas Farhad. Nah kemudian dilakukan penggeledahan di rumahnya. Waktu itu dia cerita bahwa ada senjata, mungkin senjatanya ada izin atau tidak ada izin. Nah kemudian saya menyampaikan ke kakaknya dengan etikat baik aja. Ternyata mereka sembunyikan. Nah kemudian langsung polisi nangkap supirnya. Pada supirnya nangkap, ceritalah ada namanya perempuan siapa Mary atau siapa waktu itu. Akhirnya saya dipanggil juga. Nah inilah resiko pengacara ketika kita membantu klien, ternyata di otaknya klien itu nggak benar, nggak memberikan, akhirnya kena batunya dia gitu. Dan saya sejak saat itu nggak pernah lagi nangani dia. Tapi dia bilang juga kan Bang, katanya abang perlu ke psikiater dan nggak perlu ditangkap. Saya nggak mau ikut campur dengan dia, tapi semua ucapan dia, postingan-postingan dia, saya laporin dia polisi. Kalau dia merasa saya melakukan pidana sama dia, silahkan laporkan saya. Tapi lu pasti gue laporin untuk ikan asin jilid 2, oke? Ya, Bang nih. jadi gini, lu nggak bayar gue, malah lu suami istri ngutang sama gue duit, terus lu bilang masuk penjara gara-gara gue, apa hitungannya? Ini orang dipanggil pagi, ya, kita baru tanda tangan puasa pagi, sore ditangkap. Jadi saksi langsung naik penyidikan, langsung ditangkap, langsung digeledah. Suami istri loh. Terus gara-gara kita salahnya, gara-gara lu barang bukti semua handphone lu tukar, semua hilangin semua barang bukti, mau disita polisi. Itu masalahnya ya. Gue ini lawyer pinter, lawyer hebat. Jadi nggak ada alasan, itu pekerjaan kamu itu pekerjaan gampang. Pasalmu itu cuma pasal-pasal yang tidak bisa ditahan. Tapi ditahan. Gara-gara apa? Gara-gara handphone sembunyiin. Ada rekaman CCTV-nya. Kanitnya gitu ceritanya. Jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa. Berarti dia tidak kooperatif. Diduga akan kabur, diduga akan menyembunyikan barang bukti atau mengulangi perbuatan, makanya ditahan. Ya sadar. Gitu kan? Om, Udah ya? Bang, tapi Om, maaf nih Om, ini soal lebih personal. Katanya Pablo, Om katanya, sorry, kalau di WA gitu, di grup itu suka ngeluarin orang gitu, itu kata Pablo. Kalau di grup kalau sedikit marah gitu suka nge-kick orang gitu, kata Pablo. Siapa? Kalau menyangkut bukan di grup gini ya. Siapa yang dikeluarin di grup umur saya? Kalau kita di grup itu, kalau saya adminnya, kalau ada yang berantem ya kita keluarin. Ini RD dengan ini berantem sama Jenudin. Gara-gara dia berantem, makanya kami
keluarin. Terus saya bilang, wah ini berantem nih gitu. Tiba-tiba dia mundur. Jadi tidak ada kaitannya antara pemecatan dia dengan pengeluaran dari grup. Kalau dia memang kita anggap pengkhianat. Oh gitu. Nah, ternyata terbukti pengkhianat ya. Iya. Dia ngomong seolah-olah satu, dia bilang bahwa dia mundur. Nah, udah dia bertanggung jawab. Kedua, dia gabung dengan Pak John. Kemudian dia bergabung dengan RD Law. Ternyata RD Law udah kapok, udah tobat juga, gabung tetap membela Agus. Nah, Pak John LBF mengatakan dia akan stop. Nah, hari ini telepon tadi bahkan Pak John suruh rekam omongan dia. Kalau terbukti Zainuddin masih menghina Agus, mempermalukan, dan dia sudah larang, dia akan berhenti berteman dan tidak akan menjadikan si Zainuddin itu teman ataupun partner kerja. Itu janjinya John LBF. Ada rekamannya, tadi dia suruh ya. Ada. Dan RD Law begitu dibuka, masih John ada mengatakan dalam tim kita. Cuma dia kemarin sudah kita bilang sidang, dan dia nggak mendengar. dan sekarang RD Law sudah kita Saya nggak skor tahu untuk apakah tidak azab boleh daripada berbicara. sumpah daripada Agus Dia hari boleh ini, masuk bagian dari sehingga tim kita si, karena kemarin RD Law John itu memecat akan, pertemanan yang kita dengan sebut dengan Zainuddin. Dadan, kita lebih kenal dengan Jadi Dadan. udah kelihatan. Itu Jadi seorang menghubungi lawyer beberapa teman yang kita untuk seorang dia lawyer yang bergabung di dalam tim pembela Agus. keluar dari kliennya, kabur, tiba-tiba menjelek-jelekan si kliennya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kemudian seperti itu. kita Kemudian dia menjebak ke Agus, Gus, aku mau damaikan kamu sama John dan Novi. Tapi Farhat ini tapi jangan Farhat ini bicara apa-apa. Kita skor. menghalangi. Terus saya kan nggak mau polisi lama urusannya, kata siapa? Kata sebentar. Dulu dong. Dulu ya. Kata si Zainuddin. Kemudian dia rekam, dia potong. Ya siapa yang bawa Farhat ke sini? Orang ketakutan kan? Nah setelah itu tutup. Ini dijadikan bukti dia mempermalukan saya. Nah pasca itu dia sodorinlah surat kuasa, Kalau menunjuk itu dia orang surat baik, kuasa dan dia kemarin itu menunjuk kita dia lihat damai, bahwa nggak uang mau, yang marah ada di dia. ada Dan statement, Agus lapor ke uangnya saya. itu akan Akibat dari itu, pengobatan itulah yang Agus. membuat Ayo dong duduk dong. membuat Kapan dia uangnya marah itu sama bisa Agus untuk sehingga pengobatannya Agus. Agus itu sehingga Agus itu merasa selamat, tidak jadi kacau gitu. Agus mana Pak? Masih depresi? Nah ini Agus Ya nanti besok kita lagi cari dokternya untuk Agus. Nanti kapan cari telepon aja. kan kapan nanti saya lagi cari dulu ya dokter yang bagus untuk Agus, pengobatan Agus ya kan lagi keadaan depresi seperti apa nanti kita kabarin Wak. Bagus Nih, Agus gambar dilihatin. Nah tiba-tiba kayak lu ada jadi gini Kan Bang Wisnu juga Agus kan kena hujatan juga. Iya, Agus bukannya sudah bisa lihat. Jadi kan dari rekam medisnya dokter, sebelah mata kirinya Agus itu ada sekitar kemungkinan 2%. Lalu sebelah kanannya ada kemungkinan 10%. Nah, di dalam 10% ini kan bicara pengobatan, percepatan dengan waktu, kecepatan waktu. Maka kan saya bilang dari niatnya Novi baik, Densu juga baik, donasi juga baik, Agus juga membutuhkan. Dari niatnya baik ini segera kejar percepatan 10%. Wah, ketika kemarin ketemu dari tadinya gelap ada sinar-sinar bayangan, bukannya melihat loh. Ya kan bahwa ada sinar bayangan sebelah kanan. Dia bisa melihat di warna-warna yang terang gitu loh, gambarannya gitu. Kalau bajunya masih warna hitam, biru, dia masih belum bisa lihat. Tapi kalau misalkan ini warna apa, dia lihat lama banget dideketin gitu loh, sekitar 1 menitan baru bisa dia lihat. Oh ini warnanya pink gitu. Jadi ada cahaya aja, ada gambaran cahaya, bukan yang disebut melihat. Karena masa kita mendahului daripada rekam medis. Kan rekam medis jelas mengatakan gitu. Tapi kronologinya boleh diceritain gak sih Bang, kemarin kan tuduhan kalau Agus bisa lihat kalau ketika Abang menyodorkan dekat duit ya kalau tidak salah itu. Gimana sih Bang, kan katanya Agus bisa lihat. Yang bisa lihat siapa? Ini kan kata dokter. Yang ngomong bisa lihat melebihi daripada Netizen, dokter dong. kata netizen bisa lihat. Ya berarti netizen melebihi daripada dokter, ya kan dia melebihi daripada dokter, ya saya nggak bisa ngomong kalau gitu.
yang waktu ketemu sama abang itu berarti nggak sengaja waktu itu baru Nggak tahu sengaja, waktu itu, Bang? ya kan iya, nggak sengaja baru tahu, ya kan ini lagi ngomong baru pertama kali ketemu sama Pak Krisna, kok saya melihat kayak ada bayangan gitu loh, kayak ada bayangan, bukan melihat tuh, baru ada gambaran bayangan sinar gitu loh, baru ada gambaran sinar. Doain dikit sama Krisna. Iya. Jadi lebih duluan Krisna berdoa dan menyentuh dibanding kasih dolar. Iya. Di Zainuddin jelek gara-gara Agus ini katanya nggak usah berobat di luar negeri, cukup piletin dolar matanya sembuh, kan kurang ajar. Iya. Lu jelasin dulu Kris. Iya, Senin atau Selasa kemarin saya lihat ada statementnya di media. Nopi kan mengatakan bahwa dia siap di audit ya, siap di audit dan uang itu masih ada. Dia akan concern kepada penyembuhan Agus. Uang itu akan digunakan kepada penyembuhan Agus. Itu dulu deh, gitu loh. Kapan kira-kira akan Nopinya dari statementnya itu dulu deh di apa namanya dikomitmenkan itu dulu dari statement yang dia pernah utarakan di hari Senin atau Selasa kemarin gitu. Berarti abang masih nunggu ya bang? Nunggu dong, iya. Nunggu, kan namanya duit di orang ya pasti ditungguin lah dong. Pesan abang gimana sih bang, mungkin buat Zainuddin kan dia katanya kasih dolar aja biar sembuh. Iya bang. Kenapa? Kasih dolar aja biar sembuh, Agus bisa lihat. Nggak nggak mau usah ke dokter. tanggepin lah, udah nggak penting lah buat saya lah, ya kan. Yang begitu udah nggak penting lah, artinya bahwa ya kan Zainuddin juga udah mengundurkan diri, gitu ya kan. Jadi untuk apa lagi ditanggapin udah nggak penting lah, ya, buat saya udah nggak penting. Berarti sekarang yang didahulukan matanya atau psikisnya apa gimana nih bang? Dua-duanya berbarengan. Psikisnya adalah buat penguatan, ya kan, supaya dia juga punya semangat untuk berobat, bahwa masih ada sebuah harapan ke depan untuk dia. Itu loh, psikisnya kita mau bangun dia berbarengan lah. Tapi ada komunikasi sama Novi juga mau soal psikis ini? Pastilah, tentunya lah. Karena kan dari awal niatnya Novi kan mau menyembuhkan Agus. Ya, itu aja, kita lihat lah statementnya Novi yang Senin atau Selasa kemarin ada di media. Ayo kita wujudkan sama-sama. Gitu. Ya. Om. Ntar dulu Bang.